Oke, bareng lagi sebelum seri Qatar. Pasti banyak sekali orang senang di rumah ya. Iya. Karena kayaknya nggak bisa tahan lagi tanpa MSGP. Itu benar. Ya, tapi tolong dong guys, karena kita kerja keras sekali di sini. Matteo minta tolong. Mungkin untuk bagi kalian nggak penting, tapi bagi kita kan penting. Penting loh. Karena untuk kita ini, untuk bikin show kayak begini kan perlu dana juga, bukan semuanya. Banyak orang yang akan makan dari MSGP. Wah, bayar bensin mahal, ngasih makan pacar mahal, makan mahal, bensin semua mahal, bayar anak sekolah mahal. Aku nggak minta duit pasti sama kalian. Enggak, gue minta duit sih. Cuman Nomor rekening. tolong kalau bisa just subscribe ya, subscribe supaya kita di sini juga lebih semangat kerjanya untuk kalian. Oke. Kita bikin, aku mau jelaskan langsung kepada semua orang di rumah bahwa kita tahun ini nggak akan komen super baik. Secara khusus. Secara khusus, tapi akan komen nanti barang MotoGP kalau misalnya mereka balap sebelumnya atau gimana. Maaf untuk itu balik lagi masalah sponsor sama subscribe. Subscribe. Karena biaya buat bikin super baik ya. Itu jujur aja ya. Itu banyak tahun juga. Lalu itu banyak. Hampir 100 juta loh. Ya, lebih. Lebih loh dan jadi ada pemasukan dari situ. Jadi guys, maafin kita tapi Matteo kan tetap nonton. Matteo kan tetap pantau semua karena memang saya suka banget nonton race. Jadi pasti dibahas saya sama kita, kayak hari ini kita bahas. Ya, bahas. Agenda hari ini adalah Qatar Test karena banyak sekali yang saya mau bicara dan aku bikin summary untuk Qatar Test. Untuk Superbike tapi lumayan detail juga karena banyak yang harus discuss. Iya, okay? Ngomong-ngomong ke Qatar, kita bakal ke Qatar ya. Oh iya, bakal ke Qatar. Nanti tanggal 8 pagi kita berangkat dan 11 kita balik ya sama MS Glow for Men ya. Yes. Jadi ini adalah acara khusus dan pasti dari sana kita lebih bisa dapat info dalam, gosip segala macam karena banyak sekali teman-teman kita juga ada di sana dan kita akan cari tahu ya sampai dalam-dalamnya apa yang, karena guys harus tahu juga bahwa kalau belanja pembalap ini kan semuanya kan kontrak habis. Iya. Jadi belanja pembalap dari tim-tim itu udah mulai dari testing sebetulnya karena kan kecuali Brad Binder yang udah punya kontrak sampai tahun 2026 tapi yang lainnya kan Luca Marini, ya Zarco, Luca Marini aman. tapi aman, tapi yang lainnya kan aman saya nggak tahu bro karena sekarang udah nggak bisa dipegang lagi. Nggak bisa dipegang. Lihat aja kemarin terjadi apa dengan Marc Marquez, jadinya kalau dibilang aman, yang aman pasti 100% Brad Binder ya. Oke. Yang saya mau mungkin nanti Alam karena operator kita Pando hari ini nggak ada. Lagi di Thailand. Dia lagi mencoba menjadi wanita. Ya. Jadi nanti kamu nyusul kan? Nah, dia namanya jadi dari Mas Pandu, Mbak Pandu. Oke. Gitu. Kamu udah ambasador. Jangan-jangan kamu udah di sana? Oh enggak, saya ACDC. Oh gitu. Jadi nanti Alam tolong masukin klasmen hari ketiga. Kenapa kita masukin klasmen hari ketiga? Karena itu klasmen paling cepat dari waktunya, ya, yang paling bagus. Oke. Tolong dimasukin. Aku baca, ya. Nomor 1, aku baca dulu, nanti saya review secara general. Francesco Bagnaia dengan lap 1. Ini Francesco Bagnaia ini dia itu pecahin rekor ya dengan 1:50.952. Ini gila. 8 detik lebih cepat dari waktu pertamanya Qatar tes ya. Ya, aku bicara dari tahun lalu aja, dia itu kan pole position dan tahun lalu aja dia 1:517. Jadi jauh banget. Nomor 2 Enea Bastianini juga lap record, Alex Espargaro, Aprilia lap record, Marc Marquez lap record. Nanti kita bicara khusus soal Marc ya. Marc Marquez selesai di posisi nomor 4. Padahal hari sebelumnya banyak sekali di rumah orang-orang yang udah kiamat karena dia di belakang. Nanti kasih tahu kenapa dan cara kerjanya dia kan cara world champion, bukan kaleng-kaleng. Nomor 5 Raul Fernandez, bagus sekali karena kalau kita pikir dia jatuh sebelumnya di Malaysia sampai dia cedera dan dia nggak bisa ikutin, nggak bisa selesaiin tes di Malaysia, dia langsung balik di sini dengan motor lama, dia bisa selesai di urutan nomor 5. Maverick Viñales, Jorge Martin,
Nomor 8 Fabio Di Giannantonio, nomor 9 Brad Binder, nomor 10 Marco Bezzecchi, nomor 11 Jack Miller, terus Miguel Oliveira, Alex Marquez, tumben dia di belakang, nanti kita bahas juga, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Alex Rins, Johan Zarco, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Luca Marini, Augusto Fernandez, Carl Crutchlow, Michele Pirro, dan Lorenzo Savadori. Yang selalu konsisten. Paling terakhir, tapi dia kan Lorenzo Savadori kan pasti bro nyoba segala macam dia sih. Dia dapat 7 second sih, hampir 8. Jauh sekali. Tapi dia masangin segala macam di motornya lah. Ya betul. Kita nggak bisa samain lah. Betul sekali. Apa yang Matteo mau bahas? Kita ada poinnya banyak sekali. Karena sekarang kan kalian udah tahu saya punya punya apa namanya ini scale ya, skala ya. Nomor 1 aku mau bicara soal sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat menarik. Meskipun menurut saya nggak cukup, itu adalah ban pressure. Ketekanan ban itu kan biasanya kan tahun lalu dari 1,88 diturunin tahun ini di 1,8. Jadi turunnya 0,8. Sebetulnya itu nggak banyak, tetapi bantu sekali. Kenapa mereka turun di 0,8 itu? Karena kemarinnya kan banyak sekali yang dapat penalti. Tahu kan ada penalti sekarang kan? Dapat penalti dan mungkin mereka membelajar selama 1 tahun data semua motor dan semua pressure, dan di situ mereka ambil keputusan untuk turunin. Itu sebetulnya sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena jendela itu makin besar. Peluang makin besar antara minimal pressure sama paling tinggi, di mana mereka bisa mainkan untuk biar lebih aman. Kenapa guys? Masalahnya tahun lalu apa? Kalau apalagi masalahnya untuk orang di belakang kalau di belakang motor yang lain kan ban depan jadi panas, jadi artinya apa? Pressure naik susah di handle. Meskipun aku masih nggak setuju bro, karena kalau menurut saya paling adil sistem di Superbike. Pokoknya ada minimum pressure berapa, bannya dingin, semuanya di starting grid dicek, semuanya sama udah. Iya sama, apapun yang terjadi ya nasib-nasiban. Karena kalau dikasih kesempatan atau range untuk main, pasti ada aja yang salah, atau pasti ada aja yang lebih beruntung karena teknisi lebih pintar misalnya, atau karena belajar data lebih bagus dan dia dapat. Tapi bedanya apa dari tahun lalu? Memang diturunin 0,8. Kalau tahun lalu kan selama 50% dari total lap kamu harus di pressure tersebut, nggak boleh di bawah. Kalau tahun ini diturunin 0,8, tetapi selama 60% dari seluruh balapan itu harus nggak boleh di bawah 1,8. Jadi menurut saya terlalu rumit masih. Ya, terlalu rumit masih. Oke, apa yang saya kaget kemarin? Dan kenapa terjadi itu? Savadori tetap di belakang. Tuh. Yang saya kaget dengan time bro. Cepat banget. Sama kayak di Malaysia hampir rata-rata ya. Kalau kita bicara rata-rata di Malaysia semuanya turun dibanding tahun sebelumnya di kualifikasi. Kita ambil kualifikasi tahun sebelumnya, mereka turun 0,8 sampai 1 detik. Sama juga di Qatar, 0,8 sampai 1 detik. Itu gila sekali bro. Dan itu kencang banget. Ya, artinya apa? Nanti mungkin kita harusnya bikin satu episode khusus untuk bicara soal ini, tapi lihat aja nanti kalau kita ada waktu. Kenapa? Sekarang safety jadi tanda tanya, bro. Kenapa? Karena tracknya itu aja. Masih malah kalau main di Eropa kan tracknya itu yang zaman dulu banget. Artinya apa? Bahaya. Karena motor makin kencang, tetapi run out area nggak berubah. Ya, run out area itu masih terlalu kecil, nggak berubah dan bisa celaka, bisa fatal, harus hati-hati sekali. Kenapa terjadi kayak begitu? Karena dengan aerodinamis ini, kecepatan di tikungan rolling speednya jadi kita udah pernah bahas soal ini, jadi lebih tinggi. Dan selain itu, kenapa juga aku harus kasih tahu sama kalian, kenapa kemarin semua motor itu bisa secepat itu? Nomor 1 karena
Gini bro, guys, kalau motor itu jalan di track, mereka bannya itu yang dropnya dari bannya itu kan makin lengket, makin di asfalt makin lengket. Tapi ban kemarin itu cuman ban Michelin doang. Jadi nggak campur ban yang berbeda. Dari Biasanya biasanya kalau kita bicara balapan weekend ada Moto3 dan Moto2. Dan itu kalau Moto3 dan Moto2 ada ban di aspalnya dicampur sama ban dari MotoGP Michelin itu karakteristik beda-beda. Tapi kalau cuman ban satu yang ada di situ, karakteristik ban yang di aspal sama sekali, jadi kimia nempel banget. Makanya bisa jadi dan selain itu yang sesuatu yang saya nggak terima kemarin itu adalah cara mereka pilih jam latihan, bro. Pilih jam latihannya tuh rada sore. Sementara itu race-nya tuh malam. Malamnya mereka berhenti. Kenapa beda? Karena kondisi aspalnya, temperaturnya, zaman lembabnya kalau malam itu jauh berbeda daripada siang. Itu juga saya nggak ngerti karena mereka bicara soal aerodinamis terlalu kritis karena motornya makin kencang, engine kan mereka kerja keras sekali supaya safety MotoGP makin bagus, tetapi waktu latihan aja jamnya berbeda. Itu konyol. Why? Kenapa harus begitu ya? Sorry saya komplain banyak soal masalah itu. Apalagi yang saya belajar kemarin itu adalah Pecco Bagnaia sama Ducati GP24. Itu strong banget, bro. Dia itu Pecco itu dari single lap. Jadi kalau dia cari time super strong, kalau dia pace-nya super strong. Dan dia nggak berubah banyak dari Malaysia ke sini. Cuman fokus untuk dapat quality time. Kenapa? Karena motornya udah sempurna. Motornya Ducati itu bisa step up lagi. Kan saya pernah dengar wawancara Guidotti, dia tuh rada kecewa kemarin karena mereka step up tapi kayaknya Ducati masih bisa. Ducati udah sempurna tapi masih bisa cari sesuatu yang lebih dan yang lainnya ketinggalan lagi. Gigi Dell'Igna ini sama timnya dia tuh luar biasa, bro. Apa yang lebih? Nomor satu, dia punya traksi yang luar biasa. Nomor dua, erogasi dari engine luar biasa. Berarti artinya apa? Elektronik yang dia punya atau parameter elektronik yang dia set itu sempurna. Artinya apa? Kalau motornya itu sempurna, bro, banyak itu nggak kemakan. Kalau banyak nggak kemakan di race itu makin jauh. Dan selain Pecco Bagnaia terasa confident sekali dengan motornya, dia terasa confident sekali karena di Malaysia cepat sekali, di Qatar paling cepat, dia 2 kali juara dunia, dia rider utama GP24 atau factory team, dan dia itu terasa unbeatable. Kamu tahu sendiri, bro. Kalau pembalap itu udah punya feeling on the top. Ya, enak banget. Enak banget. Dia terasa, wah, yang lainnya apa sih? I'm the best. Dia confidence ini luar biasa. Kalau kita lihat Pecco kemarin di Qatar membawa motor dan mencetak waktunya, dia beautiful banget dan kayak nggak ada effortless bisa dibilang. Kalau effortless itu apa bahasa Indonesia? Tanpa usaha berat. Tanpa usaha berat. Kalau kamu lihat Martin, makanya struggle lumayan selesai di posisi nomor 7 meskipun dia punya beberapa part. Dia tuh selalu kalau mendapat waktunya dia kelihatan banget maksa ya. Dan sama juga selain Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, oke lah kita tahu semua bahwa Enea di Malaysia strong banget. Kita tahu semua. Enea di Qatar juga strong banget karena pernah menang dengan tim Inggris ini. Ingat gak race pertama? Iya, 2022 ya. Iya, dia itu kan langsung juara. Jadinya dia udah kencang. Dia punya feeling dengan motor ini luar biasa. Kayaknya ini yang bestia yang dulu udah balik. Hati-hati. Dan asal dia nggak kena sial aja. Iya, ini salah satu contender tahun ini untuk jadi juara dunia. Kalau kalian tanya sama saya kalau tahun lalu, aku selalu belain si Bestia tahun lalu karena kebanyakan terjadi ya. Tetapi saya tahu bahwa Bestia, kalau Bestia lagi klik, kalau Bestia lagi punya feeling, dia bisa lebih kencang daripada Pecco juga ya. Dan apa yang saya juga nggak terlalu setuju dengan semuanya ini, bro. Mereka tuh abisin semua factory team, abisin semua tim secara general,
habisin banyak sekali duitnya untuk mendevelop motornya. Dari aerodinamik, elektronik, engine, semuanya. Tetapi Motor yang lain ya, bukan yang ini ya. Tetapi bro, waktunya itu untuk mencoba semuanya sedikit. Kenapa mereka nggak bisa semuanya bikin benar-benar long run? Karena sementara ini harus coba fairing ini, harus coba setup elektronik ini, harus coba engine baru ini, harus coba chassis yang lebih pendek, chassis lebih panjang, swing armnya ini. Pokoknya nggak ada waktu. Kenapa? Tesnya cuma sedikit. Kalau zaman dulu lebih banyak. Habis MotoGP Valencia, tapi nggak bisa dibilang tes juga. Karena di Valencia itu mereka udah capek, udah selesai championship, pengen cepat pulang. Habis itu mereka ada Malaysia sama Qatar. Terus mulai lagi championship. Nah itu mungkin harus juga dibentuk ulang sama Dorna supaya mereka juga punya lebih banyak waktu untuk tes semua Spare part, dengan cukup waktu. Dan cara juga tes di Qatar berbeda dong. Kalau kan siang kan 25 derajat kita udah bicara. Kalau malamnya kan temperaturnya dropnya drastis. Kamu udah pernah ke sana. Dan kondisi asfaltnya beda. Ada wind, ada lebih kotor karena pasirnya. Kalau siang windnya nggak segede malamnya, lebih sticky. Kelembapannya itu beda banget. Iya, beda banget ya. So ini garis besarnya aku bicara soal Pecco dan ini dan GP24. Sekarang aku mau bicara karena kita kalau lihat klasmen sementara tadi langsung di posisi nomor 3 ada Alex Espargaro dan saya mau bicara sedikit tentang Aprilia. Aprilia seperti biasa bro, kontroversial sekali. Di Qatar, di Malaysia prestasi jelek banget. Di Malaysia aku bilang aku kecewa sekali karena dengar juga wawancara pembalap semuanya bilang bahwa motor masih sih Alex Espargaro masih bilang begitu bahwa motor sangat physical dan panas dan bikin capek. Jadi kalau membawa Aprilia harus cari setupnya yang sempurna. Kalau enggak kan lawan motornya. Katanya kemarin ternyata di Qatar itu dapat sebetulnya setupnya yang sempurna karena kalau kita lihat Alex Espargaro posisi 3, Raul Fernandez 5, dan Maverick Viñales posisi 6. Oke lah, yang sedikit kacau tahun ini yang belum katamu sebetulnya Miguel Oliveira yang kemarin selesai di posisi nomor 12, tapi dia masih bisa karena saya yakin bahwa Miguel punya talenta yang luar biasa. Tapi apa yang saya banding dan apa yang saya ketahuan dari dua tes ini? Nomor 1 bahwa dia masih punya masalah yang sama, technical issue. Kayak kemarin Viñales sering bolak-balik dari pit di Qatar karena pernah engine failure, pernah problem dengan elektronik dan dia punya konsistensi nggak Aprilia bisa bagus banget atau jelek. Contohnya tesnya di Qatar jelek sekali, tesnya di Malaysia jelek sekali, tesnya di Qatar bagus banget. Artinya apa? Konsistensi dan masalah yang kronik yang dia punya dari tahun dulu tetap di situ. Ini yang menjadi permasalahan Aprilia adalah kalau dibilang Aprilia bisa menang balapan bisa naik podium sering. Untuk jadi juara dunia nggak bisa begitu. Harus di setiap balapan konsisten. Betul. Kalau dia bisa lawan KTM, kamu tanya bisa lawan KTM. Antara dua-duanya, meskipun saya rasa KTM masih lebih bagus daripada Aprilia. Sedikit, tapi masih. Kalau Aprilia bisa lawan Ducati, sorry bro. Konsistensinya itu ya. Di beberapa sirkuit bisa, tapi full season sulit. Berarti kan dia harus cari konsistensi, dia harus cari juga dari tim sendiri, dari pembalap sendiri harus jadi. Karena pembalap juga sendiri konsistensi mereka sendiri. Kalau motornya lagi bagus, yang turun konsistensi dari pembalap. Meskipun saya punya rasa bahwa tahun ini adalah tahun Raul Fernandez. Saya nggak tahu kenapa, mungkin saya salah, tapi di Aprilia di Aprilia bro. Yang musim ini antara pembalap Aprilia semua. Musim depan. Bukan saya bilang Raul Fernandez itu jadi juara dunia, bukan. Tapi antara pembalap yang lain kayaknya Raul Fernandez ini adalah yang. Tapi kan mereka lagi ngincer satu pembalap super. Siapa itu? Ya itu nanti itu bro. Kita bicara tahun ini ya. Oke, kalau kita bicara soal posisi nomor 7, ya itu adalah juga sebelum ke posisi nomor 7 aku mau bicara sedikit soal Marc Marquez dan prestasi dia kemarin. Oke, ini aku mau buka
khusus untuk ini, bro. Karena dia bikin tes yang berbeda. 2 tes dia yang lakukan, yang di Malaysia dan di Qatar, cara dia kerja berbeda sekali. Dia tuh orangnya pinter sekali, no wonder. 8 kali juara dunia belum. Licik. Dia ngapain di Malaysia? Dia tuh cari race pace. Dan dia fokus khusus untuk cari race pace, bro. Jadi dia setupnya motor, a lot of run panjang. Sampai dia itu terakhir dapat pace-nya kan bagus banget. Salah satu yang paling bagus sama di Jalan Antonio dan yang lain. Di situ lah, pokoknya di posisi depan, fighting sama Bagnaia segala macam dia ada. Tapi apa yang kurang, yang belum dapat di Malaysia pada kemarin itu adalah lap time. Lap time itu nggak kencang dia. Karena nggak cari emang. Time attack ya? Time attack dia nggak cari. Balik di sini, dia nggak pernah cari pace di Qatar. Nggak pernah cari pace. Kenapa? Karena dia udah katamu. Dia udah tahu. Pace-nya aku ini udah setup. Pace-nya udah selesai. Sekarang saya jadi di Qatar akan cari time attack atau lap time. Kenapa dia harus cari itu? Karena kalau pace-nya udah bagus, yang penting apa? Harus start dari depan, bro. Apalagi dengan kondisi sekarang panas-panasan dari motor yang lain dan aerodinamis. Kamu tahu sendiri. Itu masalah kronis dari Yamaha. Nggak pernah bisa time attack, tapi pace-nya bagus. Dia start dari belakang, dia makin ke belakang. Ya. Nah, Marc Marquez cari time attack untuk start. Kemarin dia sampai tahu. Hari pertama dia kerja, hari pertama dia dapat data, hari pertama dia berikan data kepada semua insinyur-insinyur dari tim Gresini, di mana kita tahu semuanya bahwa mereka kerjanya itu bagus banget. Setup motornya hari besoknya langsung P4. Beda waktunya cuma 0.3 dari Pecco Bagnaia. Kenapa 0.3? Itu bedanya motor. GP24 sama GP23 ada 2 atau 3 tenths. Itu pasti, bro. Karena kalau kamu lihat GP24 udah step up. Tapi apa yang bagusnya dari, kalau kamu tanya kamu kasih nilai berapa ke Marc? Aku kasih 8, bro. Kenapa? Nomor 1, ini baru naik. Baru berapa kali dia pakai motor ini? Di Valencia, di Malaysia, dan di Qatar. Nomor 1 baru. Kemarin oke lah, pernah jatuh cuma sekali, stupid. Tapi dia bilang, aku nggak jatuh, tapi udah coba bawa sedikit dekat limit, tapi belum 100% dia bilang. Dan selain itu, bro, dia itu cukup confidence dan cukup siap untuk lawan. Meskipun dia tahu bahwa awal-awalnya mungkin di Qatar karena bukan track favorit dia, atau di Malaysia juga salah satu bukan track favorit dia. Dia itu bisa 5 besar pasti atau naik podium. Tapi kita nggak tahu cerita. Karena kalau kamu tahu, kalau Marc udah di dalam situ dan dekat-dekat, dia punya kelebihan itu. Tapi kelebihan Marc itu harus keluar. Cuman seperti aku bilang di episode sebelumnya, yang dia bilang juga ya kemarin finally dia bilang statement bahwa tangan kanan dia, bahunya sama tangannya udah nggak seperti dulu. Dia bilang, aku nggak sekuat dulu, nggak seperti dulu. Tapi aku harus pinter cari lap dan waktunya keluar nanti di free practice segala macam supaya bahu saya itu nggak capek dan nggak sakit. Jadi tanda tanya saya besar dari Marc itu adalah cuma satu, kondisi fisik dia sampai kemana. Karena kalau gapnya dia udah sebagus Pecco bawa motor ya, dan dia jauh lebih kencang dari Pecco sebetulnya dibanding GP23. Iya. Tahun lalu dia jauh lebih kencang dengan motor yang sama musim lalu ya. Dia jauh lebih kencang. Ya itu faktor ban itu tadi yang kita cerita, tapi tetap aja dia lebih kencang. Cuman tanda tanya Matteo adalah itu gimana kondisi tangannya dan bahu kanan dari Marc sendiri. Selain itu saya mau bilang bahwa katanya gosip juga tapi saya nggak yakin soal itu ya. Di pit itu bahwa GP23 juga punya all shot device beda dibanding GP24 dan itu bisa masuk akal. Jadi orang yang lihat motornya di track GP24 itu all shot device, kalau keluar dari tikungan dia turun itu dia sangat smooth banget dan halus banget, nggak kelihatan sampai
naik turunnya. Padahal itu mechanical loh, bukan elektronik yang kontrol, karena itu nggak boleh. Kalau motornya GP23 masih sedikit lebih kasar dibanding itu. Kelihatan. Ya, sedikit sini, sedikit sana, sedikit sini. Satu lagi yang mereka pakai apa namanya winglet di for depan winglet kecil itu yang GP23 mungkin nanti pakai juga, saya nggak tahu dealnya bagaimana. Tetapi kan beda. Apakah Mark zaman dulu bisa tutupin gap itu, bro? Karena dia punya kelebihan yang luar biasa. Dan Mark ini juga harus biasakan diri sama tim baru ini. Ini nggak kenal juga. Dia nggak kenal siapapun di tim ini. Betul nggak, bro? Tetapi dia bisa lebih kencang hampir 1 sekon dibanding waktunya tahun lalu atau tahun lalu di Qatar dengan Honda. Dengan kondisi ini semuanya kayak begini. Artinya apa? Dia bakat, dia punya, dia siap, dan dia adalah di track tertentu di mana pasti dia akan attack full. Cuman satu pesan saya, aku udah bilang, Mark kalau naik Ducati bisa jadi juara dunia, asal dia itu konsistensi ada, di mana dia nggak bisa menang terima poin, di mana dia itu unbeatable full attack on. Kalau dia bisa lakukan itu dan kasih pressure sedikit kepada pembalap seperti Pecco Bastianini atau Jorge Martin yang pressure mereka belum bisa terlalu mengatur dengan benar atau memanage dengan benar, Mark itu bisa jadi juara dunia. Karena Pecco sendiri itu bukan seorang pembalap yang kebal tekanan. Ya. Betul. Pecco kadang-kadang dapat tekanan dari Bestia atau dari Martin pun masih bisa goyang. Betul sekali. Dia bukan seperti batu rock solid kayak. Meskipun saat ini, bro, dia sangat confident karena dia suka banget motornya. Karena Pecco itu dengan kru timnya tuh sangat dekat. Solid ya. Karena dia tahu diri dan dia percaya diri yang luar biasa. Jadi Mark ini untuk step up yang 3.0.3 itu dia harus lakukan Marc Marquez. Dia harus lakukan yang Marc Marquez bisa lakukan. Yang Marc Marquez lakukan tahun lalu di Honda. Cuman Mark yang bisa di depan dengan Honda tahun lalu. Yang lainnya nggak bisa. Sekarang contohnya mereka selesai di belakang semua. Ya, oke. Aku mau bicara sedikit soal Morbidelli. Nah ini. Kenapa? Meskipun kemarin nggak turun karena dia masih belum dibolehin sama dokter. Tapi dia ada di track. Untuk sering bicara lama sama Martin. Ini guys bahaya. Kenapa? Nomor satu karena dia nggak pernah ikut tes sama sekali. Jadi dia nanti di weekend benar-benar dari nol. Benar-benar di weekend besok di Qatar dia tuh start dari nol. Tahun ini adalah tahun terakhir dia, kesempatan terakhir. Kalau dia nggak perform artinya dia harus menang dan naik podium dan dia tuh selalu di depan. Kalau dia lakukan itu pasti dibuang. Pasti ke Superbike. Dan satu lagi, tapi guys jangan underestimate ya, karena Franco punya talenta. Dia udah pada tunjukin dia udah pernah juara dunia di Moto2 dan dia udah tunjukin kepada kita bahwa dia talenta. Dia jadi runner up ya di MotoGP, bukan main runner up, Oke, meskipun championship itu waktu itu pendek dan segala macam terjadi di tahun berikut dan di tahun itu. Aneh ya. Tetapi guys jangan percaya karena contohnya Agerter juga di Superbike nggak pernah ikutin satu pun tes karena cedera. Waktu kemarin dia turun dia bagus banget tuh. Jadi we never know. Kadang-kadang kalau ada kliknya, kalau dapat feeling pasti Franco kerja keras sekali di rumah ya untuk. Tapi masalahnya Franco itu mereka tuh dapat tekanan itu banyak karena kursinya Franco itu udah diincar banyak sekali. Betul sekali. Nomor 7 kemarin selesai Martin di mana yang luar biasa di Malaysia. Di sini nggak seheboh itu, tapi dia kerja keras sekali untuk bikin comparison perbandingan antara beberapa part dari GP23 sama GP24. Hari terakhir dia ambil keputusan dan dia bilang bahwa GP24 itu total jauh lebih bagus daripada GP23 dan dia udah siap untuk fight. Cuman dia bilang kekurangan sedikit, kita harus dari tim sendiri kita harus improve adalah entering corner. Masukin dia masih rada lebar sedikit. Dija guys, Dija luar biasa. Dia beradaptasi dengan GP23 langsung. Bestia nggak bisa. Bezzecchi struggle. Meskipun Bezzecchi di sini step up.
Dia selesai kemarin di belakang Dija. Tapi saya lihat race pace-nya Dija kemarin di Qatar. Ini sih gila. Jadi aku nggak mau lihat ini ya posisi nomor 10. Aku lihat race pace-nya Dija. Di Sepang itu data sprint race paling cepat tuh Dija. Iya makanya. Bukan cuma di Sepang, di sini juga. Iya, Dija juga. Bukan paling kencang si Pecco, tapi dia ada di situ terus. Enggak sprint, dia di Sepang. Oh ya, enggak di sini kan di Qatar ya? Juga Qatar kan ya? Dia juga di depan. Enggak segila di Sepang memang. Enggak segila Pecco di Qatar, tapi dia bagus banget. Iya. Dia ada di papan atas. Jadi hati-hati Dija tahun ini ya. Dan Bezzecchi itu masih selesai di posisi 11, belum dapat feeling dengan GP23. Masalahnya Bezzecchi ini bro, kalau dia orangnya tuh sangat emosional, ya emosi, orangnya emosi. Dia ingatin sedikit saya bisa dibanding dengan Simoncelli. Dia rada emosi orangnya. Jadi kalau Bezzecchi nggak tenang, dia bisa bikin kesalahan banyak. Dan kalau dia tahu berpotensial, dia tahu punya speed karena tahun lalu kan udah pernah menang. Yeah. Tetapi kalau dia itu nggak tenang diri atau dia itu terasa pressure karena di Qatar dan di Malaysia teammate-nya di San Antonio di mana nggak ada yang mau sebelumnya. Dia langsung bisa klik sama motornya, langsung bisa di depan dia itu bisa stres juga. Jadi dia harus tenang dan tapi saya yakin bahwa Marco bisa karena Marco itu punya talenta luar biasa bro. Yang saya sedikit kecewa kemarin itu ada Alex Marquez bro. Selesai di posisi nomor 12 di mana dia sebetulnya di Qatar selalu perform. Ya kenapa saya kecewa? Apakah ini bro, dia tahun lalu jadi Alex Marquez. Tahun lalu dia jadi Alex Marquez, artinya apa? Dia 2 kali juara dunia, dia itu langsung turun di tim Gresini, dia itu jauh lebih bagus dari Fabio Di Giannantonio awal-awal sampai 4 lap. Sampai terakhir sebenarnya. Tapi di terakhir dia juga di depan, gak jelek-jelek amat. Bahkan juara dia 2 kali juara sprint, ya. Dan dia jadi Alex Marquez. Alex Marquez dia no pressure. Sekarang dia jadi Alex adanya Mark. Nah itu Alex adanya Mark ya. Iya, Alex adanya Mark. Dia udah balik Alex adanya. Kalau tahun lalu nggak ada Alex Marquez, tahun ini ada Alex adanya Mark. Apakah dia feel pressure? Mungkin. Kenapa? Bukan mereka benci sama satu sama yang lain. Jangan salah. Marquez Brothers sangat dekat dan sangat sayang satu sama yang lain sampai Mark itu maksa adanya sendiri tinggal di Madrid sama dia, ya. Tetapi ini faktor Big Brother 8 kali juara dunia ada di situ. Oke lah, pasti nanti kita akan lihat bahwa kalau mereka kerjasama pasti luar biasa di kualifikasi dan segala macam karena membantu satu sama yang lain. Tapi kalau waktu race itu beda loh bro. Ya gimana caranya? You mau jadi my brother tapi kalau saya race aku nggak lihat kamu. Karena the true racer, the real racer harus lihat diri sendiri. Kalau kamu juga balap lihat diri sendiri. Bukan karena ini teman atau my kakak atau my brother atau my sister. Silakan dikasih karpet merah lewat dulu. Nggak ada cerita kayak begitu. Jadi yang tanda tanya apakah kalau Marc Marquez mulai menang terus di depan itu adanya terasa efek aku ada Marc Marquez. Karena kalau kita ingat musim 2020 ketika Marc cedera Alex Marquez step up. Betul. Gitu loh. Jadi tapi kita mesti tahu juga Alex Marquez itu ngurusin bisnisnya kakaknya juga. Betul. Itu dia. Jadi betul sekali. Multitasking dia itu. Let's see. Oke, berharap mereka kerjasama dan aku harapnya besar ya. Sorry to say, aku harap bahwa Marc jadi juara dunia. Kalau kamu tanya sama saya, kalau tanya hasilnya dari mungkin saya salah ya guys. Itu cuma prediksi aja. Aku bukan fortune teller atau aku bukan Tuhan juga yang pasti tahu apa yang terjadi. Tapi boleh punya opini, ya jangan dibully. Karena setiap orang kan punya opini sendiri-sendiri. Nanti tapi boleh kalau saya benar dipuji, kirim aja es krim ke rumah saya ya. Oh no, es krim jangan deh. Aku produksi es krim sendiri gimana ya? Kamu kirim apa kepada saya kalau saya benar? Dia kirim perempuan dari Ukraina. Enggak, gue kirim invoice. Of course. Nek, Pak Renner tolong invoice Nek, gak punya duit ya. Oke. Thank you. Sekarang kita harus bicara soal KTM dan orang-orang yang kerja di KTM dan pembalap-pembalap yang membawa motor KTM.
Aku juga, meskipun Pedro Acosta kemarin selesai di posisi 13 kalau saya nggak salah sorry guys, saya harus cek karena faktor no, Pedro Acosta selesai di posisi 15. Nanti aku bicara Quartararo dan motor Japan nanti terakhir. Pedro Acosta kemarin coba bikin long run, coba bikin simulasi. Dia di waktu lagi simulasi di turn nomor 4 jatuh, tapi dia angkat motor langsung dan dia bisa jalan. Terus di dalam simulasi itu selama 10 lap itu dia lebar-lebar atau bikin kesalahan dikit. Itu normal. Ya, kenapa? Rookie. Kalau kalian, aku juga ingat Mark memang Mark. Waktu rookie dia juga, tapi waktu di pre-test season dia juga bikin kesalahan dan dia sering jatuh. Tetapi kalau saya keluarin lap 4 itu di mana dia jatuh dan keluarin yang 2-3 kesalahan dia bikin, aku lihat dan saya belajar race pace-nya. Itu gila lu bro, kencang sekali. Iya, kencang banget itu anak. Kencang orang. Jadi kenapa di Qatar dia bisa perform dan saya bilang menurut saya prediksi Pedro Acosta akan selesai di 10 besar. Yakin sekali dia akan selesai di 10 di race utama. Kenapa? Karena dia udah punya data, karena dia udah latihan, karena dia orang yang juga di Qatar paling lama naik motor sampai dia seharian muter kayak di Qatar 1.500 km karena dia start dari 6 hari sebelumnya. Kalau di sini cuma ada 3 hari, tapi yang lap paling banyak itu adalah Pedro Acosta. Jadi dia punya semua data, dia udah punya feeling, dia tahu tracknya yang luar biasa dan di sini bisa perform. Kalau dari sini ke depan atau race yang berikutnya dia bisa perform seperti ini, mungkin tidak. Tapi itu bukan karena mungkin saya bilang karena kita nggak bisa tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia itu masih rookie, karena dia masih perlu belajar, karena di MotoGP itu bukan Moto2. Pembalap yang ada di MotoGP tahu sendiri, setan semua bro. Tapi gini, bicara soal Rookie of the Year ya, saya berani taruhan Rookie of the Year tahun ini adalah Pedro Acosta. Oh ya, really? Why? Nggak tahu, yakin aja. Kalau emang rookie yang lain siapa? Rookie yang lain siapa? Ya makanya saya bilang, gue yakin banget itu. Dan kamu tahu nggak yang bikin saya surprise? Yang baca-baca interview, cek semuanya kemarin reviewnya dari Pedro ini, cara kerja. Dia cara kerja bukan buru-buru. Iyalah, 2 kali juara dunia. 2 kali juara dunia kan udah punya setup untuk cara kerjanya. Dia nggak buru-buru datang dan nggak buru-buru. Artinya apa? Dia nggak langsung mau cari time untuk kelihatan di depan. No, tidak bro. Dia cari pace, dia cari setup, dia kerja keras sekali sama timnya, bicara banyak sama insinyurnya untuk coba setup motor sebaik mungkin untuk race nanti di Qatar. Dia nggak peduli. Wah, Pedro Acosta datang, wah langsung di depan, tidak. Cara kerjanya step by step. Itu yang bikin saya kaget. Karena biasanya rookie-rookie yang naik itu kan mereka selalu mau show off, ya. Dan kalau bicara soal KTM bro, aku rada bingung. Kalau kamu lihat dari pertengahan season tahun lalu, 23, babak kedua, sampai akhir season, dia tuh step up-nya gila bro. Dari awal season sampai akhir season tuh KTM itu majunya sampai... Jadi begini nih. Ya, jadi begini kan. Sampai Brad Binder itu fighting di depan terus. Dan kalau zaman dulu gapnya di beberapa race, nggak semua race, antara KTM sama Ducati nggak terlalu jauh. Karena kita udah lihat Miller sama Binder sering sekali fighting lawan Pecco dan segala macam. Kalau di 2 tes ini saya lihatnya gapnya makin jauh. Artinya apa? Bukan KTM itu nggak kerja keras bro. Bukan KTM itu nggak kerja keras untuk membawa part-part yang baru. Justru balik lagi, step up-nya dari GP24 ini dari Ducati itu crazy. Kebanyakan. Jadinya mereka semuanya kaget. Kok bisa begini kencang GP24? Bastian selalu di depan loh. Bastian ini di depan, Martin di depan, Bagnaia di depan. Ya Morbidelli kita nggak tahu karena ya. Tapi jujur ada satu yang menurut gua agak menarik di sini ya. Pengembangan suspensi. Orang banyak lupa bahwa KTM itu pakai WP loh. Itu betul bro. Dia tuh mengembangkan tuh jadi double kerja. Sementara yang lain dengan Ohlin semua data banyak banget. Itu betul bro. Tetapi tahun lalu nggak begitu jauh dari Ducati. Beberapa race itu kalau tahun ini di dua tes ini nanti mungkin ada juga satu kemungkinan. Kenapa di Qatar dia nggak step up? Mungkin karena juga dia kebanyakan part.
Aku masih lihat bahwa KTM ini kemarin di Qatar juga dia punya partnya dari aero, dari ini, dari frame yang antena, yang karbon dan segala macam. Dia masih coba kebanyakan barang dan kemarin masih dia ambil keputusan, pilih-pilih, ini enggak bagus. Kebanyakan coba, kebanyakan pilih sampai bingung sendiri. Karena mereka harus cari tahu yang mana motornya yang ready to race. Ini ready to race slogan dia loh sebetulnya. Ready to race untuk Qatar. Karena kalau yang lainnya udah punya semua. Nah itu yang tanda tanya saya. Oke? Nah terakhir guys, aku bicara Honda dan Yamaha bersama. San Mori. Bukan. Quartararo selesai di posisi nomor 14. Jauh bro. Jauh loh. Jauh. Tapi di data saya ini, itu motor Jepang paling kencang kemarin di Qatar dia. Kenapa? Itu gara-gara motor? Tidak. Itu gara-gara Quartararo ini bro punya talenta. He's a champion loh. Quartararo is a champion. Gak bisa diraguin itu. Cara membawa motor, stylenya, rapinya, jarang jatuh, very fast on time attack. Tetapi apa ya kendala? Motornya kendala besar sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat waktunya dia kemarin dibanding tahun lalu, yang lainnya improve 0.8 sampai 1 second. Lebih kencang dari time-nya sendiri. Iya. Kalau dia cuma 0.5. Dan itu pula 0.5 ini dia dapatnya gara-gara dia. Oke lah, suasana di dalam tim lebih bagus karena banyak sekali orang kerja, karena itu semuanya itu vibe-nya very positif. Tapi kalau nggak ada hasilnya, itu pembalap apa bisa jadi apa? Apa yang kejadian kepada pembalap? Dia itu nggak bisa dibilang ilfil ya. Ilfil bisa dibilang kalau bahasa dia ilfil. Dia udah kecewa, dia udah tahu bahwa start dari season aku nggak akan bisa fight untuk gelar juara dunia. Kenapa bro? Karena dia udah pernah jadi juara dunia. Karena gini Matteo, ini satu yang mesti dilihat ya. Ini jujur aja, ini presiden buruk dengan pindahnya Mark. Ngasih contoh kepada pembalap yang lain. Buat apa gue berkorban mati-matian kalau ini motor udah gak bisa juara dunia. Betul sekali. Dan Quartararo masih muda dan dia pengen 4-5 kali gelar juara dunia. Ngapain dia bertaruh habis-habisan untuk motor yang gak bisa fight? Apa kelebihan? Cuma satu kelebihan, mereka punya konsesi. Tapi mereka nggak punya tim satelit juga. Ya makanya nanti aku ke situ. Belum selesai. Aku ke situ. Tapi kamu benar. Kalau kita bicara Yamaha sama Honda, itu harus kita bicara soal detik atau soal fakta yang sangat penting. Oke, bro? Kalau Honda itu ada perubahan total. Bangun motornya dari nol total beda. Dia itu minimal. Menurut saya minimal, dia tuh di Valencia udah keluar dengan motor baru. Kalau Yamaha tidak. Selain dia keluar dengan motor baru, dia udah nggak punya pembalap yang seperti Marc Marquez. Di mana dia itu, kayak di Qatar atau tahun lalu aja dengan motor sejelek yang sebelumnya, dia masih bisa prestasi. Jadi apa terjadi? Total ganti. Semua member tim, insinyur itu yang muda sekali dikirim dari Jepang itu banyak sekali dan bagus banget. Banyak dia ganti. Yang cuma satu-satunya dia nggak ganti juga. Pembalapnya ganti semua. Motor ganti, chassis ganti, engine ganti, pokoknya semuanya ganti. Apa yang dia nggak ganti? Alberto Puig. Puig yang nggak diganti. Yang seharusnya yang seharusnya diganti itu Alberto Puig. Karena mismanagement mulu, mereka nggak ganti, bro. Oke. Nggak, jadi gini, sebenarnya aku ngasih tahu yang sebenarnya itu Alberto Puig itu kalau kata orang nyitornya banyak, makanya nggak dimutasi. Betul sekali. Nyitornya banyak itu. Kalau kita bicara soal pembalap lama yang ada di situ. Kalau Mir itu bukan pembalap yang bisa develop motor. Dia nggak bisa, bro. Dia nggak bakat untuk itu. Dia bisa, kalau kamu lihat di hari pertama itu bisa cari atau di hari kedua dia bisa cari fast lap.
Kalau all or nothing dia bisa aja ke depan atau 10 besar. Ya juara dunia aja. Tetapi kalau dia itu harus kasih input, itu yang bicara Cecchinello sendiri loh. Ya. Karena kemarin saya dengar wawancara panjang sekali Cecchinello. Dia nggak bisa develop. Satunya lagi nggak bisa develop siapa? Taka. Tapi kenapa Taka ditahan? Karena dia orang paling lama dibanding yang lain di Honda. Dan dia benar-benar minimal, bukan dia bego sekali ya. Dia bisa terasa bedanya antara yang lama sama yang baru. Paling minimal. Paling minimal. Terus dia punya 2 pembalap baru. Yang bagus banget untuk develop motornya bro. Itu namanya Johan Zarco dan Luca Marini. Kenapa bagus banget? Itu tukang bikin motor itu. Ya, karena mereka datang dari motor paling kencang, dari motor paling bagus. Terus tiba-tiba harus naik ke sini. Meskipun mereka itu, meskipun awal-awalnya di Malaysia lebih semangat, kalau di Qatar dia itu lebih calm dan lebih realistis. Sebenarnya yang karena mereka tahu bahwa motor ini perlu banyak waktu. Jadi mesti sabar. Iya, mesti sabar. Dan tetapi Zarco sama Marini itu kalau kata Cecchinello, kalau mereka diwawancara, kalau didengarin sama insinyurnya, dia kasih detail semua soal apa yang terjadi di atas motor waktu mereka kendarai. Itu luar biasa. Tapi meskipun Honda udah ganti semua, meskipun timnya baru, dia itu udah ketinggalan jauh bro. Sama kayak Yamaha. Kalau kamu lihat Yamaha kemarin bawa exhaust baru. Tapi exhaust itu kita udah lihat 2 tahun yang lalu, yang kayak salami itu, yang pendek itu, yang potong begini. Ya jujur aja sih. Itu udah dari, meskipun lebih pendek tapi itu udah 2 tahun mereka kerjain dan coba ulang soal itu. Selain itu mereka itu fairingnya juga copy paste dari itu aja. Nah sebetulnya juga fairingnya dari Honda meskipun ada perubahan dari bagian, tapi ada banyak copy paste ya. Kamu tahu nggak kapan mereka benar-benar bisa rise? Tahun 2027. Oh iya. Karena itu peraturan baru dan motor akan dari zero semuanya baru. Dan banyak limit di sini. 2027. Ya di situ aja. Nah kalau kamu mau bicara, kecuali mereka bisa step up sedikit, dan apa tujuannya Honda tahun depan? Jorge Martin. Iya kan, Jorge Martin harus diambil bro. Karena kalau nggak diambil Jorge Martin tidak akan berada di Pramac musim depan. Betul. Dia hanya akan ada di tim pabrikan, entah itu tim pabrikan Ducati si merah atau Honda. Apa yang data kecuali yang MV dia bro? Mungkin. Apa yang data yang paling mengiringkan kemarin? Pembalap Honda semuanya selesai di posisi 17, 18, 19 dan 20. Empat-empatnya ada dalam setengah sekon. 17, 18, 19, 20. Itu adalah level motor sekarang ini. Honda ada di situ. Dulu itu mereka bisa di depan itu kan karena ada anomali dari seorang Mark. Tetapi tanpa adanya Mark itu bagusnya apa? Data motor dapat data yang betul. Bukan data anomali. Satu lagi bro, ada gosip. Oh mungkin tahun depan Honda bisa ambil Gigi Dell'Igna. Itu nggak mungkin. Kamu tahu kenapa? Gigi bisa pindah ke Honda, kamu tahu kapan? Kalau waktu dari Aprilia. Kalau waktu dari Aprilia diambil sama Honda, nah itu beda cerita. Tapi dari Aprilia dia ke Ducati, dan Ducati dia bangunin timnya, dan dia bangunin motor dari nol sampai jadi juara dunia. Italia. Sampai jadi juara dunia. Jadinya nggak mungkin itu bisa terjadi. Nggak mungkin, itu susah setengah mati. Makanya mereka harus benar-benar kerja keras sekali. Mereka harus benar-benar usahakan keras dan pakai konsesi dengan benar, dan mereka nggak perlu buru-buru, dan mereka harus mulai inovasi. Kalau Honda sama Yamaha dulu terkenal sekali karena mereka yang inovasi, yang lainnya ikut. Sekarang mereka dan Honda sebenarnya satu loh masalahnya, mereka harus punya test rider yang bagus. Gimana caranya? Kalau umpamanya aku jadi Honda, 2 yang aku akan ambil, Pak RT, karena dia adalah developer yang bagus. Atau Pedrosa, gimana caranya bajak lagi Pedrosa, tapi nggak mungkin dua-duanya. Tapi gini bro, paling minimal kalau saya harus dibanding Honda sama Yamaha, paling minimal Honda bikin motor baru. Iya. Udah itu selesai. Itu udah motor baru. Itu motor baru ya udah.
Titip untuk Yamaha atau aku catat di sini. Titip untuk dari Matteo. Titip untuk Yamaha untuk tahun 2025. Titipnya ada 3. Apa? Nomor 1. Jualan kuning. Harus convince. Meyakinkan. Quartararo sama Rins untuk stay di situ. Itu PR besar sekali. Aprilia kalau nggak dapat Bastianini, dia itu akan ngambil Quartararo. Ya, tapi dititip bro. Nomor 2, harus cari tim satelit. Ada di bulan? Karena dia cuma satu-satunya yang cuma punya 2 motor. Tanpa sekarang tim satelit nggak bisa develop. Nggak bisa. Dan nggak ada juga. Nomor 3, harus cari tim prinsipal yang baru. Karena tahun depan Lin Jarvis pergi. Kemana dia? Pergi, udah selesai. Dia udah bilang, udah. Pensiun. Ini tahun terakhir, ya. 3 ini. Gini, Alberto aku punya skenario. Tim satelit VR46 bisa jadi. Kenapa? Karena relasi antara Rossi sama Yamaha sangat kuat. Siapa brand ambassador Yamaha? Rossi. Valentino Rossi. Dengan skenario gini, Vale ganti Lin Jarvis. Cuman kalau mungkin bisa terjadi meskipun dia senang-senang balapan. Apa yang bisa? Kalau misalnya VR46 tim ini jadi Team Factory utama. Team Factory utama. Valentino Rossi jadi Lin Jarvis sekarang, tapi bosnya semua. Artinya cari tim satelit di mana Valentino Rossi VR46 bos tim semua dan satelit juga. Dan selain itu diberikan full power dari Jepang untuk ambil keputusan. Masalahnya Valentino Rossi mau apa enggak? Kalau gitu. mungkin kalau dikasih kekuatan tersebut, mungkin aja mau dia cari challenger jadi nomor 1 di Yamaha loh bro, bukan main. Jadi sebuah tim satelit yang dipabrikan gitu kan? Kalau dilihat dari karier itu ya, meskipun aku Valentino Rossi, tapi kalau dikasih kesempatan kayak begitu dan dia bisa, kenapa enggak ya? Dan satu lagi, terakhir yang saya mau bicara, kenapa aku bilang Valentino Rossi? Masalahnya Yamaha itu tahun ini dan tahun sebelumnya dan tahun dulu dan tahun Valentino Rossi apa? Sekarang engine lebih kencang, traksi nggak ada. Itu kan udah diprotes sama Rossi dari tahun 2017 loh. Kemarin frustasi lagi, habis-habisan dari Quartararo bilang masalahnya itu lagi. Oke, ada Marmorini untuk engine lebih kencang. Oke, ada Bartolini jadi headnya baru, segala macam, semuanya kerja keras, semuanya semangat. Tetapi masalah Yamaha Chronix dari dulu adalah grip di belakang. Saya rasa Qatar cukup ya. Cukup. Ya, aku udah bahas semua dengan detail. Super baik Phillip Island. Ini akibat kurang sponsor begini nih. Oke guys, kalau Phillip Island, aku mau bicara dulu hasil race 1. Aku cuma 3 ya. Bulega, Locatelli, Iannone. Italy on the podium. Tunggu dulu, aku mau ngasih tahu Bulega tuh pernah ada di MSGP loh. Pernah ada di MSGP waktu? Dia di Moto2, jadi tamu kita. Oh ya betul. Bulega pernah loh. Bulega, Locatelli, Iannone. Apa yang terjadi di race pertama? Iannone, nanti kita bicara khusus. Start dengan luar biasa, langsung bisa ikutin Bulega di belakang dan perjuangan dia di race tersebut sangat fantastis. Karena guys, dengerin dulu. Ini orang udah 4 tahun nggak balap. Bukan nggak coba motor ya. Kalau dia latihan dari dulu konsisten banget. Dia selalu latihan di Magione atau di sekitar trek-trek di Italia dengan Aprilia, malah bukan Ducati lagi. Tetapi beda, guys. Kalau kamu latihan sama kamu race atau weekend race, itu suasana kan beda jauh. Selama 4 tahun dia nggak pernah balap, dia langsung turun, di kualifikasi bagus banget, dan di race 1 dia bisa selesai podium di mana dia bikin kesalahan terakhir sedikit lebar di mana Loka masuk dan Loka selesai di posisi nomor 2. Menurut saya itu sesuatu banget. Tapi apa yang bikin saya paling kaget di sana? Tiga-tiganya The Masters di mana?
Meskipun si Toprak ya kalau kita baca di race pertama selesai di posisi nomor 5, di Super Pole race selesai di posisi 3 dan di race kedua udahlah technical failure, engine meledak, oli, tapi dia pintar sekali karena langsung keluar. Nanti kita bicara khusus di Super Sport kenapa dengan masalah oli kemarin apa yang terjadi. Tetapi Alvaro lap 3 jatuh dan dia fight di antara posisi 15 sama 17 dengan siapa? Johnny Ray. Itu yang kok begini sih drastis, di depan orangnya berbeda semua, kok Alex Lowes jadi segitu bagus. Nanti aku kasih tahu kenapa. Karena aku dengar orang bukan teknik, orang yang nggak bisa analisa langsung di rumah. Wah, tahun ini seru banget, the best, lebih bagus dari MotoGP, ada Iannone, ada Bulega langsung rookie. Angkat topi, aku angkat topi. Bulega langsung rookie bisa naik di testing, di pre-season test selalu di depan paling kencang dan race pertama dia langsung menang. Angkat topi. Bro, tapi kondisi kemarin yang terjadi di sana itu ekstrem. Dan berbeda sekali. Apa yang terjadi kemarin? Aspal baru. Abrasif banget katanya dan gripnya yang keras, kencang banget gripnya. Apa bisa bilang kalau gripnya luar biasa? Ya benar-benar grip banget. Kalian bisa bilang, kok Pirelli nggak sesuaikan ban? Ya, mereka aspal mungkin 1 bulan, cuma 1 atau 1,5 bulan sebelum hari hanya. Sementara Pirelli kirim ban dari Italia udah dari bulan November. Ini bulan apa? Februari. Berarti 3 bulan sebelumnya udah dikirim banyak. Waktu mereka testing di free practice baru Pirelli lihat bahwa wow, ini ban ini nggak cocok, ban ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya sebetulnya Phillip Island kan sangat licin, di mana gripnya kurang, di mana slidingnya luar biasa. Kita kan tahun lalu lihat race-nya tuh sliding kiri kanan dari Toprak, Ray sama Mr. Alvaro yang fantastik. Jangan lupa Alvaro Bautista menang 8 kali loh di situ. Tiba-tiba hilang juga. Selain dia ada handicap dia ya, nanti kita bahas. Gripnya ini kencang banget. Apa yang terjadi? Race direction ambil keputusan untuk flag to flag race. Artinya apa? Karena ban nggak cukup untuk selesai race di lap antara lap 9 11. Atau antara 9 ke 11 harus ganti ban. Bukan di sana ada motor yang nomor 2 yang bisa langsung dinaikin kayak di MotoGP. Flag to flag di Superbike beda karena duitnya juga beda. Jadi mereka harus berhenti, ganti ban dan masuk lagi. Itu faktor juga, faktor yang berbeda, faktor yang nggak pernah terjadi, faktor yang kalau salah lakukan itu dari depan bisa keluar paling belakang atau dari paling belakang bisa keluar dari paling depan atau dapat bannya sedikit lebih bagus daripada yang ban sebelumnya. Itu semuanya bisa terjadi dan kacau. Dan selain itu karena grip itu motor yang biasanya nggak perform karena kurang grip. Siapa yang kurang grip biasanya? Kawasaki sama Yamaha. Performa luar biasa. Seorang Alex Lowes bisa selesai di posisi 4 race 1. Bisa selesai juara di Super Pole race dan juara di race kedua. Dengan gripnya yang luar biasa, kelihatan banget Kawasaki itu diam. Dan apa lagi dia dapat balikan RPM-nya yang pernah disunat dulu. Dan kemarin kamu lihat nggak sekencang apa di lurusnya? Nggak bisa dikalahin sama Ducati loh bro. Ya karena gripnya. Apa yang faktor yang bikin Locatelli sama juga Sam Lowe's perform yang luar biasa. Kalau Locatelli nggak jatuh di race 2 dia punya pace setengah sekon lebih kencang daripada semuanya. Kalau Locatelli nggak jatuh di race 2 bro dia bisa menang race pertama di Superbike. Kenapa? Karena problem Yamaha biasanya apa? Karena gripnya kurang, spinning banyak habis. Tapi Loka kemarin kayak Seta bawa motor. Tapi kenapa 2 pembalap di rumah harus tanya dengan diri sendiri, kenapa 2 pembalap seperti Alex Lowes dan Locatelli
tiba-tiba jadi super bagus. Oke lah, Iannone nanti kita bicara soal itu. Tapi kenapa dua orang ini kemarin perform? Nggak punya beban. Di Kawasaki, bosnya udah nggak ada karena Mr. Ray pergi. Jadi mental jadi, I am Kawasaki. Alex Lowe's bilang gitu, aku adalah pembalap utama Kawasaki. Untuk mental itu penting loh bro. Locatelli bosnya nggak ada sama juga. Toprak pergi. Oke lah datang Ray, tapi Ray kan belum ngeklik. Dan lokal udah nggak peduli dengan Ray karena dia tahu aku tahu motor ini, aku bisa membawa. Locatelli itu juara dunia super sport dengan habisin semuanya, menang 12 atau 13 race, ingat nggak waktu berdominasi total. Locatelli bukan pembalap jelek loh. Ya, jadi ini faktor ini yang bikin kemarin sebetulnya hasil dari 3 race itu berbeda sekali daripada kita biasa Toprak, Bautista, Ray, Toprak, Ray, Toprak, Bautista, Toprak, Bautista, Ray, ya, betul nggak bro? Tapi aku yakin sekali bahwa nanti kalau kita balik lagi kepada Eropa seperti Barcelona, apalagi licin banget dan gripnya kurang, yang 3 orang ini akan balik lagi. Oke? Kenapa karakteristik 3 pembalap ini? Kalau kamu lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kamu tahu apa ya karakteristik 3 pembalap ini? Main skating di sirkuit. Dia selalu slide sebelum masuk tikungan. Aku lihat Bautista sama Toprak juga sama Ray, berapa kali mereka mau slide hampir high side. Karena mereka nggak bisa membawa motor seperti mereka biasa. Selain Bautista, aku angkat topi juga. Race pertama jatuh, Super Pole race dari belakang dia bisa langsung nyusul ke selesai di posisi 4. Dan di main race 2 dia selesai kedua, tapi leading. Dari lap pertama sampai penultimate lap dia leading selalu. Kenapa terakhir dia overtake dari luar dari Alex Lowe's? Karena gripnya udah nggak ada dan motornya itu udah cetering di sebelah kiri, dia nggak bisa bawa. Nomor 1 karena faktor grip, mungkin ban habis. Nomor 2 kenapa? Karena beban yang lebih yang dia harus pakai, yang 7 kilo yang tersebut itu untuk cari belok. Aku kasihan banget lihat ya. Dia itu motornya di antara semua Ducati, kita lihat Petrus yang selesai ketiga, kita bicara soal Bulega, kita bicara soal Iannone, kita bicara soal Rinaldi, di mana di race kedua dia fighting sama Bautista di depan. Mereka itu kalau tikung, apalagi di tikungan yang kencang sekali, itu motor diam banget. Kalau Bautista kemarin motor nggak pernah diam, sampai dia ambil risiko yang luar biasa untuk ini true champion loh bro. Motornya gini. Karena gini guys, beban 7 kilo itu kalau dipasang di badan manusia itu bergerak di kanan, kiri, perut, atas, kepala, kaki kan. Pantat juga pindah beban. Betul. Tapi kalau beban di motor itu seperti kayak bobot mati. Betul. Dan itu gak bergerak. Betul sekali. Contoh ya, kalau kalian melakukan hard braking, beban berat badan kamu 70 kilo, kamu ngerem, kamu push ke belakang, beban kamu akan ke bahan belakang. Tapi karena di Superbike, di motor Bautista itu ditaruhnya di motor, ya bebannya di situ aja. Betul. Gak bergerak maju, gak bergerak mundur. Itu yang jadi masalah. Selain gripnya luar biasa dan dia gak biasa juga. Nah itu dia. Apa yang terjadi dengan Johnny? Johnny sebetulnya di race 2 udah kedip waktu Toprak sialan ya. Toprak juga bagus banget ya, motor baru ya. Meleduk ya udahlah. Kalau kamu lihat Toprak dan lihat BMW yang lainnya, itu baru banding lah. Itu pembalapnya udah kemana Toprak ini ya. Pembalapnya Scott Redding dan segala itu mungkin semori ya dibanding Toprak. Tapi di race kedua Toprak meskipun di Super Pole race dia bisa selesai di podium dan kita angkat topi, di race kedua dia lagi fighting di depan tapi engine meledak. Tapi Ray ada di situ, ada di belakang. Johnny bilang, aku udah mulai punya feeling sama Yamaha di race kedua. Aku udah tahu cara membawanya, udah nyusul dia, udah kencang dia, jatuh. Dia bilang, the moment saya punya feeling dan saya percaya dan saya dorong lebih karena saya percaya, jatuh. Itu artinya apa? Dia belum serak, belum mengerti motornya, tapi jatuhnya parah loh bro. Sampai aku pikir ada masalah karena sampai ambulans balik, red flag, berhenti lama. Ternyata dia cuman berapa hit, memar kiri kanan. Tapi dia bilang bahwa gak apa-apa, sekarang kita reset dan siap lagi untuk fight di Barcelona. Karena kalau Locatelli
bisa fight begitu di depan, di mana dia bisa leading dan segala macam. Dan Locatelli sangat kencang dan saya di belakang nggak mungkin. Dia itu gitu. Berapa kali juara dunia? Nggak mungkin saya bisa. Aku cuman tinggal gimana caranya menghandle motor ini karena saya lihat Locatelli sendiri. Dan selain itu masalah sliding yang mereka bertiga toprak Ray dan karena gripnya berbeda yang nggak bisa perform. Saya yakin bahwa nanti dari race depan juga kita akan saksikan sesuatu yang berbeda. Yang satu lagi yang di Super Pole race yang saya mau highlight, yang non di Super Pole race itu paling kencang daripada semuanya. Dia lapnya setengah sekon di depan semuanya. Dia udah di depan sendiri, udah mau kabur. Kamu tahu apa yang terjadi? Gripnya copot. Gripnya dari gasnya copot. Kok bisa di Superbike? Nah ya udahlah. Ya, gripnya ini ya, Bang. Handlebar grip ini, bro. Ini guys ya. Yang lagi yang bagian throttle. Dia itu copot, jadi dia mundur banyak karena dia lagi coba untuk pasang kembali sampai tahu nggak apa? Airbagnya juga meledak. Itu hanya terjadi pada Andrea Iannone. Ya, tapi dia bisa balik ke posisi nomor 11, bisa masukin lagi, bisa dibalikin, dia akalin caranya gimana dan dia selesai lagi di posisi 4. Jadi kalau Andrea Iannone kemarin di Super Pole race ini juga pasti bisa menang race Super Pole atau dia bisa fight for the podium for sure, dan di race 2 juga selesai di posisi 4. Jadi overallnya sangat menarik, sangat istimewa. Banyak sekali peraturan juga diganti ya di Superbike. Mungkin saya nggak usah bahas, atau mungkin kalau kalian mau aku bahas sedikit minimum weight. Jangan lupa kenapa Bautista pakai bobot, karena dia bobotnya pribadi dengan full race gear kurang 10 kilo, jadi harus tambah 5 kilo lagi. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya kamu beratnya 70 kilo, minimum berat untuk pembalap harus 80 kilo. 10 kilo aja dipasang di motor. Bukan, 10 kilo itu dibagi dua. Jadi dibagi dua. Jualan 5 kilo dipasang di motor. Ya. Selain itu adalah tangki dikecilin, cuman 21 liter tahun ini mereka boleh pakai, dan 40% dari fuel itu, dari bahan bakar itu harus non fosil. Pakai air. Jadi selain itu adalah konsesi. Sistem konsesi beda. Makanya juga kemarin Lowe's itu bisa perform karena dia pakai konsesi. Konsesi apa? Kalau tahun lalu mereka hitung poin cuman di race 1 dan race 2. Kalau di tahun ini hitung poin di race 1, race 2 dan Super Pole race. Artinya apa? Kalau bedanya antara satu tim sama yang lain di dua, mereka ambil 2 round ya, 2 weekend race. Itu ada bedanya lebih dari 33 poin. Yang tim yang di bawah 33 poin itu dapat konsesi, bisa develop motor, engine dan segala macam yang mereka semaunya. Dan satu lagi, kalau kamu pakai engine lebih daripada seharusnya, kalau tahun lalu kamu start dari pit lane, kalau tahun ini kamu start dari paling belakang, terus dapat juga 2 long lap penalty. Sama gini, RPM. Kalau motor-motor yang selesai tahun 2023 dengan RPM tersebut, seperti Kawasaki dibalikin dan segala macam, mereka harus start tahun ini dengan RPM yang sama. Kecuali Ducati dibalikin, di mana dibalikin RPM yang sebelumnya. Awalnya. Kenapa dilakukan itu? Karena dikasih permen dikit. Udah dikasih bobot kepada Bautista yang lebih, tapi aku balikin deh gearnya. Ya guys, satu lagi kita bicara cepat-cepat soal apa namanya? Super Sport di mana? Yari Montella. Yari Montella gimana nih bro orangnya nih Yari Montella? Ya di moto tuh bagaimana, di Super Sport bagaimana, kadang-kadang ya. Tapi dia konsistensi lebih bagus ya. Konsistensi lebih bagus tahun ini karena dibanding tahun lalu kan bisa ke depan terus bisa ke belakang. Yeah. Tapi tahun ini race 1 dia nomor 1, Montella 1, Manzi 2, Schrotter ketiga. Di race 2 Montella juga paling di depan. Tetapi bro di race 2 terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu di race 2. Sebelum Super Sport, yang balap itu adalah Superbike Australia. Jadi national. ASBK. Ya, National Championship Superbike. Terus ada seorang namanya Matt Walters itu yang pakai Aprilia SV4 yang engine rusak.
oli keluar banyak sekali kayak toprak. Tapi dia ngapain? Dia nggak berhenti. Dia nggak langsung keluar seperti toprak. Itu adalah pengalaman dari sang juara dibanding sama, nggak bisa dibilang amatir juga, tapi sama orang yang nggak peduli atau nggak perhatiin. Dia tuh continue sampai itu olinya di antara turn 2, 1, 2 dan 3 itu banyak sekali. Di racing lain lagi. Orang di belakang dia juga Anthony West. Masih balap. Masih balap dia. Wah itu Anthony West. Itu balap film Asia di Sentul dia balap. Ya, betul. Di seluruh bumi dia balap. Dia jatuh. Itu red flag langsung dong. Red flag langsung. Terus tahu nggak guys, untuk bersihin oli tersebut itu perlu 2 jam. Marshall harus turun sampai mereka harus cuci dengan air sabun, harus cuci benaran. Selama itu panjang sekali antara turn 2 dan 3, 1, 2, 3 itu panjang sekali. Harus bersihin semua karena oli terlalu banyak dan bahaya sekali. Akibatnya dari itu apa? Race Super Sport jadi cuma 9 lap, nggak dapat flag to flag. Dan race Superbike juga dipotong jadi cuma 10 lap juga atau berapa lap ya? Jadi nggak ada flag to flag. Nggak ada flag to flag juga di race 2 nggak ada flag to flag. Jadinya apa namanya? Pokoknya Montella menang race 1, race 2. Schroeter juga bagus banget karena di race 1 selesai posisi 3, di race 2 selesai di posisi 2. Schroeter itu motor apa sih? Bisa loh menang loh. Adrian Huertas yang ganti Bulega di Tingaruba selesai di posisi nomor 3 di race kedua. Dan Manzi race utama 2, race kedua seperti biasa 2 kali jatuh. Karena dia apa? Karena bukan nggak bagus. Manzi itu fighting for the title tahun lalu. Manzi itu adalah lawan-lawannya satu-satunya Bulega tahun lalu, tapi motornya itu kalah jauh Yamaha sama dibanding Ducati. Jadi untuk bisa match the speed harus ambil risiko banyak dan sering jatuh. Oke guys, saya rasa cukup karena Matteo capek sekali, bicaranya banyak banget. Saya berharap jelas, saya berharap semuanya mengerti, dan kita harus berterima kasih seperti biasa. Federal Oil, Riding Style, Rider Sport, KYT. Dan guys, khusus ke Qatar kita juga berterima kasih dengan MS Glow for Men karena kita akan berangkat hari tanggal 8 hari Jumat pagi-pagi udah berangkat. Terus kita ke ini langsung ke desert. Enggak. Kenapa? Aku pengen aku nggak pernah lihat desert loh. Kenapa? Apa desert bahasa Indonesia? Desert itu gurun. Ya, aku nggak pernah lihat. Dia belum pernah. Ya, aku mau ke sana. Ya. Jadi kita benar-benar mepet. Aku bikin lubang, masukin kamu, terus tutupin lagi dengan pasir. Saya yakin kamu meskipun di bawah pasir sampai 2 meter di bawah dan tutup semua, kamu masih bisa bicara. Aku yakin deh itu suaranya masih keluar. Nah. Setuju nggak? Oh ya. Oh ya, kita coba. Dan juga kita ucapin selamat berpuasa. Oh ya, betul. Ya karena pas kita di Qatar itu hari pertama puasa ya guys, dan tetap nonton balapan di Qatar karena Senin pagi. Ya, guys. Senin dini hari ya pas Ya, sahur. betul. Ya. Guys, ingat. Kalau kalian bilang bahwa kemarin Superbike seru banget dan saya setuju dan sangat menarik, jangan lupa bahwa MotoGP tahun ini akan lebih seru lagi. Karena level pembalapnya jelas di atas, dan sampai sekarang siapa yang jadi juara dunia? Kita tunggu ya. Kita tunggu dan lihat dari race pertama. Oke guys, saya rasa cukup. Berapa lama hari ini ya? 1 jam ada? Ada dong. Meskipun saya cepat karena kalau aku mau bicara soal detail semuanya tuh bisa sampai besok sebetulnya. Tapi aku coba bikin potong. Oke, alam ciao, ciao everybody.